juga. Sebab kalau disampaikan yang asli dari ajaran Islam malah menentang. Niki hasil dakwah yang tidak dibimbing dengan ini ilmu. Bapak sekalian, termasuk kelengkapan ilmu niki sebenarnya 3. Pertama, ilmu tentang syariat. Kita harus paham apa yang akan kita dakwahkan, syariat apa yang kita dakwahkan. Yang kedua, ilmu tentang tata cara berdakwah. Dakwah niku wonten tata caranipun. Mboten namung sekedar semangat mohon berapi-api kemudian sampai akhirnya malah ngerusak dakwah. Sebab pembawaannya yang tidak benar, tidak tahu tata cara dakwah yang diajarkan Nabi SAW. Asal bengok, asal keras, asal ngantem, asal nyikat, asal segala macam niku saged justru ngrusak dakwah. Dakwah wonten tata caranipun. Yang ketiga yaitu ilmu tentang kondisi orang yang didakwahi. Sebab ibaratipun dai niku dokter, kedah ngertos penyakitipun, kondisi orang yang akan diobati sehingga tahu bagaimana ini mengobati yang terbaik, ini yang tidak yang akan di atau pasien yang akan diobati itu. Termasuk dai bagaimana berdakwah yang tepat kepada orang yang mereka sedang akan dakwahi. Tentu dakwah pedesaan benten kali dakwah perkotaan, dakwah kepada anak-anak benten kali dakwah kepada orang tua, dakwah kepada orang desa-desa benten kali tiyang kang berpendidikan intelek niku semuanya membutuhkan yaitu pengelolaan ingkang tepat. Atu ilallah ala basiratin. Ana wa manitaba'ani, berdakwah mengajak ke jalan Allah dengan ilmu itu ciri khas pekerjaanku dan pengikutku. Sehingga orang yang mengikuti yang betul-betul ngaku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian, itu dia harus berdakwah. Dan berdakwahnya itu harus dengan ilmu. Nek ada yang mengaku pengikutipun Kanjeng Nabi ning boten purun dakwah, hakikatnya dia bukan pengikut Rasulullah SAW yang hakiki. Kalau ada orang yang mereka berdakwah tapi tanpa ilmu, itu bukan ciri khas pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pengikut Nabi niku dia berdakwah tapi dakwahnya itu benar-benar di atas ilmu, ngagem ilmu, sehingga bukan sekedar ya ini asal-asalan dakwah. Bapak sekalian, dipun terangaken pilar-pilar dakwah niku wonten 7. 1 ilmu, kedua sabar, ketiga bersikap lembut, yang keempat tahu prioritas dakwah, yang kelima yaitu berhias dengan akhlak yang mulia, yang keenam yaitu dia memiliki pemikiran yang jauh yaitu ke depan, yang ketujuh yaitu sabar. Yang pertama ilmu. Sebab tanpa ilmu apa yang akan dia berikan kepada manusia? Ngendikan pun tiang Arab, yakni al-faqidu la yu'ti syai'. Orang yang tidak punya itu enggak akan memberikan apa-apa. Wong enggak punya, apa yang akan diberikan? Tiang boten kagungan bondo, apa yang akan dia berikan dari harta? Dia enggak punya harta. Dia enggak punya ilmu agama, apa yang akan dia berikan pada manusia kalau dia tidak atau tidak punya ilmu agama? Pertama ilmu. Nomor kali yaitu kesabaran. Dakwah niki membutuhkan kesabaran, sebab tiang dakwah niku kados dene ngobati tiang, ngobati niku membutuhkan kesabaran. Namanya ngobati orang sakit itu kadang-kadang ya dipegeli kali sing loro karena dia merasa ini diperlakukan, atau ya namanya orang sakit dia obati pahit segala macam, diprotes, sehingga perlu kesabaran. Sejarah dakwah para nabi alaihissalatu wassalam
dakwah yang penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan penentangan niku membutuhkan kesabaran. Maka wasiatipun Allah, nasihat Allah cuma kanjeng Nabi, wasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Ya Muhammad, sabarlah kamu seperti kesabarannya para ulul asmi, para nabi-nabi yang telah berdakwah. Yang ulul asmi itu punya kesabaran yang sangat tinggi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini adalah ulul asmi. Nabi, kanjeng Nabi dinasihatnya Allah, sabarlah seperti kesabaran mereka. Sebab dakwah niku mesti akan yaitu menghadapi berbagai macam hal ingkang boten nyenengaken. Dakwah itu mesti ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Kita jangan sampai ini terpengaruh dengan orang yang belum cocok. Kita serahkan kepada Allah. Ingkang penting niku kita mengoreksi dakwah kita sampun leres nopo dereng. Soal wonten ingkang cocok mboten cocok niku urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita namung pripun caranipun dakwah ingkang sak saesaenipun. Pertama yang kena ilmu, kedua sabar, yang ketiga yaitu bagaimana dia yaitu menjadi teladan, mengamalkan yaitu mengamalkan ini dakwahnya. Nek dai mboten mengamalkan yang didakwahkan niku mungkin namung badhe dipun lecehaken tiyang pret, ngajak-ngajak pret, karena dia sendiri tidak mengamalkan yang dia dakwahkan. Apa kekuatan dakwahnya kalau dia sendiri nggak mengamalkan? Wong ngajak-ajak kok dia nggak mengamalkan. Maka yang ketiga, seorang dai dia harus mengamalkan apa yang didakwahkan. Yang keempat, dia harus berakhlakul karimah. Modal dakwah yang sangat besar itu adalah ini kekuatannya diantaranya pada akhlak yang baik. Kanjeng Nabi adalah teladan dalam berakhlak. Allah ngendikaken wa innaka la ala khuluqin azim. Benar-benar engkau ya Muhammad adalah pemilik akhlak yang sangat agung. Niki pujian Allah langsung dari langit kepada pribadi Nabi yang merupakan panglima dakwah. Nabi itu adalah pemilik akhlak yang paling mulia. Kalau pengen mencontoh akhlaknya seorang suami kepada istri, contohlah Nabi, penuh dengan teladan. Kalau pengen mencontoh akhlaknya seorang guru kepada murid, contohlah Nabi, Nabi seorang guru. Kalau pengen mencontoh akhlaknya seorang panglima, pemimpin kepada yakni para bawahnya, contohlah Nabi, Nabi sekaligus panglima. Kalau mau mencontoh yakni bagaimana akhlaknya sahabat kepada sahabatnya, contohlah Nabi, Nabi bersahabat dengan teman-temannya. Kalau mencontoh yaitu Nabi sebagai seorang ayah dengan anaknya, contohlah Nabi, Nabi sebagai seorang ayah, dan seterusnya. Di dalam pribadi Nabi niku terdapat contoh yang terbaik. Dan di dunia ini nyuwun ngapunten Bapak sekalian, tidak ada orang yang membawa ajaran sekaligus jadi contoh real ajarannya. Komunisme, Nabi ini sinten, terus contoh realnya kayak apa di hidupnya dengan ajaran komunismenya itu, dan bagus atau enggak hasilnya. Tidak ada ajaran di dunia ini yang seperti yang Nabi bawa. Nabi membawa Islam, dan Nabi yang menjadi contoh tentang ajaran Islam real, dan itu yang terbaik. Kemudian yang kelima Bapak sekalian, seorang yang berdakwah niku kedah dia punya arifku, kelembutan, mboten kasar, dia mboten keras, mboten kasar, tapi ada kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yungsa'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu kalau berada di dalam sesuatu pasti jadi indah. Kalau ada pada suatu pasti jadi indah. Kalau tercabut dari sesuatu pasti jadi jelek. Suami yang lembut kepada istri indah, ayah yang lembut kepada anak indah, guru yang lembut kepada siswanya indah. Tapi kalau sudah kasar, braok, kotor mulutnya, kemudian bengis, itu semuanya akan menjadi jelek, buruk.
Sehingga seorang dai harus memiliki modal, yaitu kelembutan. Yang keenam, seorang dai dia mesti memiliki wawasan panjang. Wawasan panjang. Bukan sekedar harapannya kena yang sekarang di depan mata, tapi berharap panjang. Kanjeng Nabi ketika diberengkulangi dari Taif, Kanjeng Nabi dakwah ke Taif karena sudah merasa di Mekah itu sudah tutup pintu, mereka nggak ada lagi harapan. Pergi ke Taif, harapannya tokoh-tokoh Taif bisa menerima dakwah. Justru malah Nabi diunek-unek akan nganti entek ibaratipun. Kemudian bahkan tokoh-tokoh mereka memprovokasi masyarakatnya untuk ngusir Kanjeng Nabi. Lan nyun ngapunten, cara mengusirnya itu kados ngusir kirik keluar dari kampung, diberengkulangi saged mentung-mentung lagi balang-balang sampai Nabi gudres-gudres dengan darahnya, sampai berjalan nuklun ibaratnya itu sedih sampai di tempat yang namanya Qarnus Sa'alib, mendapatkan salam dari malaikat. Kemudian malaikat menawarkan, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk melaksanakan apa yang kamu mau. Seandainya anda mau, Akhsyabain, dua gunung ini akan aku angkat untuk ngebleki, menghancurkan orang-orang Taif. Tapi Kanjeng Nabi justru bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa yusyriku bi syai'an. Enggak, wahai malaikat, justru saya berharap semoga nanti keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Sehingga doa harapannya panjang. Nek mboten sakniki nggih mengke putrane, nek mboten putrane nggih putunipun, terus harapannya panjang sehingga tetap terus berdakwah dan tidak putus asa. Sehingga mboten ceklekan, mboten gampang putus asa, tapi dia ulet, tangguh dan panjang harapannya. Yang terakhir nggih menika kedah ngertos prioritas dakwah. Islam niku kathah cabangipun kathah. Lah kedah ngertos prioritas pertama berdakwah itu kedah mendakwahkan tauhid. Ini prioritas dakwah, ampun antos kualik-kualik. Sebab nek sampun salat tari-tari pun mapan posonipun, mapan hajinipun, mapan lesanipun, ning sing dereng mapan tauhidipun tesih musyrik niki mengke semua bangunan tari-tari ingkang api-api niku badhe remek hancur karena tesih menyekutukan Allah Ta'ala. Ngatan min bos kalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan berdatang bismillah, mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan kita sedang masuk bab yang ke-5, itu bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang kewajiban berdakwah, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Bapak sekalian, kita kemarin telah sampaikan bahwa kenapa kita mesti berdakwah. Yang pertama, karena dakwah ini adalah perintah Allah.
yang Allah perintahkan kita untuk berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kita yang penting saya sudah faham agama, yang penting saya sudah mengamalkan, kemudian tidak berpikir sama sekali tentang ini mengajak manusia kepada Islam, kepada mengamalkan ajaran Islam. Tetapi Allah menjadikan dakwah menjadi kewajiban setiap kita, sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga kewajiban yang akan mengeluarkan kita dari kerugian Bapak sekalian adalah pertama beriman, kedua beramal saleh, yang ketiga ini berdakwah. Sehingga dakwah merupakan tuntutan kita sebagai seorang mukmin. Lanjut ngapunten, setiap kita tidak ada alasan untuk tidak ambil peran dakwah, karena sungguhnya dakwah tidak sekedar ceramah, tapi dakwah itu adalah bagaimana sampainya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan kemarin, hakikat dakwah adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada Islam, mengeluarkan manusia dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari bid'ah kepada sunnah. Ini adalah hakikat dakwah. Kemudian juga kita sampaikan dakwah itu ciri khas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dakwah itu adalah kebutuhan mutlak manusia. Sebab kita semuanya Bapak sekalian dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana tentang masalah dunia kita semuanya ditalkin, disekolahkan juga dari kecil, kita udah dikenalkan lingkungan, disebutkan satu persatu namanya, peralatan-peralatan disebutkan sehingga mengenal semua yang ada di sekitar kita. Sekolah dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Agama ini pun sungguhnya adalah sesuatu yang perlu ditalkinkan, karena memang kita terlahir dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Kemudian juga termasuk kebutuhan kita secara mutlak, karena kita dihadapkan semenjak lahir kita sudah dihadapkan musuh, yaitu iblis, dan pasukannya adalah para syaitan. Dan syaitan juga adalah syaitan manusia dan syaitan jin, yang mereka selalu mengajak kepada kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan. Sehingga kalau kita tidak berdakwah, itu artinya yaitu membiarkan manusia dicaplok iblis, membiarkan manusia digiles oleh iblis dan setan. Karena tanpa memahami agama, maka mereka akan menjadi makanan empuk, yaitu iblis dan syaitan. Nggak tahu apa yang harus ditolak dalam kehidupan karena tidak paham agama. Sehingga diajak syirik juga mau, diajak kufur juga mau, diajak maksiat juga mau. Yang penting berselera, karena tidak paham agama. Kalau paham agama, diajak sesuatu yang bertentangan dengan agama, enggak. Itu kalau kita paham, ya ini agama. Kemudian sekalian, termasuk kebutuhan dakwah itu kebutuhan mutlak manusia. Walaupun kita ini sudah dibekali akal pikiran, yang ngapunten, akal itu wilayah kerjanya terbatas dan tidak bisa menjangkau segala-galanya. Akal niku termasuk bagian dari kita manusia. Dan manusia itu dikatakan Allah diciptakan dalam keadaan dhaif, yaitu lemah. Termasuk akal kita. Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, mata kita ini kemampuan jarak pandangnya terbatas. Telinga kita ini kemampuan jarak dengarnya terbatas. Badan kita yang utuh ini kemampuan untuk menanggung beban juga terbatas.
termasuk akal kita ini jangkauan pikirannya terbatas. Walaupun dengan akal manusia bisa canggih sampai membuat segala macam yang kita rasakan di dunia ini, fasilitas hidup, tetapi ada wilayah yang akal tidak bisa menjangkaunya. Apalagi urusan akhirat, urusan dunia yang kemauan, secerdas IQ-nya setinggi apa, sejenius apa, kalau suruh menyebutkan barang-barang yang di rumah sebelah dan belum pernah masuk, belum pernah tahu, belum ada yang mengabari, ya nggak bisa. Nopo malih berbicara tentang urusan alam barzakh, urusan akhirat, surga neraka, kemudian tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Niki sifatipun hanya akan bisa didapat dengan cara informasi wahyu. Sehingga wahyu dalam rangka membimbing betul akal manusia agar berjalan lurus dan berpikir sesuai dengan wilayah kerjanya, sehingga betul-betul akan menjadi maksimal. Kehidupan manusia juga akan terbekali dengan terbaik dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk dakwah kebutuhan kita Bapak sekalian, Allah meletakkan dalam diri kita ini syahwat. Yang syahwat itu asalnya bermanfaat, syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada berbagai macam perkara dunia, sehingga kita terdorong untuk bekerja, terdorong untuk mencintai, terdorong untuk berbuat. Tetapi nyun ngapunten, kalau syahwat kepada pernik-pernik dunia tadi niku mboten dikendalikan dengan agama, niku saged ndelojor, saged itu dia pebablasan, sehingga kehidupannya nyun ngapunten lebih ngeri dibandingkan dengan binatang. Rakusnya manusia dengan harta dan kekuasaan, Bapak sekalian, niku saged ngungkuli, jadi buasnya lebih ngungkuli ketimbang macan. Nek macan niku nyaplok namung setunggal tiang, nek manusia niku membantai manusia saged ribuan manusia. Sehingga manusia tanpa kendali agama niki saged membuat kehidupan mereka jatuh lebih berhina atau lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Sekalian, sekarang mari kita masuk dalil-dalil berkaitan dengan bab yang kita bahas, mlebet bab nomor gangsal. Yang pertama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Yusuf. Monggo dipun waos. Firman Allah Subhanahu wa taala, pangandikanipun Allah sekalian, qul, katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah taala, ala basiratin, berdasarkan ilmu dan keyakinan, ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrikin. Bapak sekalian, ayat yang kita baca kalau wau ada prinsip-prinsip penting yang diajarkan Allah berkaitan dengan dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah katakan qul, perintah kepada Nabi. Niku nedahaken Nabi niku adalah hamba yang juga diperintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk niku status pun hamba. Yang ada niku hanya Al-Khaliq dengan makhluk. Al-Khaliq Allah sang pencipta,
Makhluk, semua selain Allah adalah makhluk. Dan makhluk itu kewajibannya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku jenengipun malaikat utawi nabi utawi wali utawi sinten kemawon, semuanya statusnya makhluk dan hamba Allah yang punya kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan makhluk itu bertingkat-tingkat dan kita punya kewajiban juga berbeda-beda. Ada nabi punya hak yang harus kita tunaikan. Wonten penguasa punya hak, ada yang wajib kita tunaikan. Wonten tiang sepuh punya hak yang wajib kita tunaikan. Tapi ingkang boten yang tidak pernah boleh kita lakukan kepada seluruh para makhluk siapapun, gini kau nyembah. Kalau sudah nyembah beribadah niku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perilaku jahiliyah sekalian, niku terjadinya penyembahan antar makhluk nyembah makhluk. Nyuwun ngapunten, tiang nyembah jin, tiang nyembah rojo, tiang nyembah gunung, tiang nyembah sengenge, tiang nyembah bintang, tiang nyembah watu, tiang nyembah geni, tiang nyembah kebo, tiang nyembah sapi. Nyuwun ngapunten, tiang malah nyembah ketek, nyembah tikus. Niku fenomena ingkang wonten, dan itu semuanya adalah akidah keyakinan jahiliyah. Sehingga wonten keyakinan Islam, wonten keyakinan jahiliyah, dan misi terbesar, misi teragung seorang muslim adalah mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju kepada penyembahan kepada Tuhannya makhluk, menika Allah Ta'ala. Ini adalah perkataan seorang prajurit muslim ketika dipanggil oleh Panglima Rustum, Panglima Persia, kemudian ditanya apa yang anda bawa, maka kata dia, nahnu qaumun ibta'atsanallahu liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati Rabbil ibad. Kami ini suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Allah Ta'ala. Niki adalah misi yang paling utama, yang paling pokok. Sehingga jangan sampai ada makhluk nyembah makhluk. Sehingga kewajiban pertama seorang muslim mengingkari tauhid. Tauhid semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha, tauhid. Sehingga betul-betul mengeluarkan manusia total dari penyembahan kepada makhluk menuju kepada penyembahan kepada Allah semata. Nabi niku hamba yang diperintah Allah, sehingga Nabi diperintahkan Allah menyampaikan kepada kita semuanya, yaitu manusia. Kemudian diantara prinsip dakwah adalah hadis sabili. Ini lu jalanku. Tiang ingkang dakwah niku kedah menegesaken jalan yang diajakkan. Saya ini jalanku, ini jalan yang aku ini ajarkan, ini ajaranku Al-Qur'an, As-Sunnah, kados ingkang dipun fahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Ini jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang supaya dijelaskan kepada manusia perintah Allah Subhanahu wa taala, hada sirati mustaqiman. Ini loh jalanku, jalan Allah yang lurus ini. Sehingga setiap dai, setiap kita supaya menjelaskan hakikat jalan yang kita ajakkan kepada manusia. Ajakan kita ini ad'u ilallah. Saya hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, kalimat ini tersimpan satu. Dakwah kita ini dakwah yang hanya menyeru manusia kepada Allah,
tidak kepada pribadi, tidak kepada guru, tidak kepada golongan, tidak kepada kelompok, tidak kepada partai, tapi menyeru semata-mata ke jalan Allah Ta'ala. Maka sampun kita sampaikan tadi di awal, memperjelas jalan Allah niku Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang diajarkan oleh para sahabat Nabi, difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Itulah jalan yang kita dakwahkan, sehingga ajakannya bukan ke partai, bukan ke kelompok, bukan ke ormas, bukan ke yayasan, bukan ke pribadi, bukan ke person, tetapi mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Konsekuensi ini pun sekalian, dakwah yang mengajak ke jalan Allah itu bukan menerangkan organisasinya, bukan menerangkan kepentingan pribadinya, bukan namung ngoyoworo cerita mriki ngalor ngidul, ning betul-betul menyampaikan ayat Allah, hadisipun Kanjeng Nabi, maksud yang benar dari ayat dan hadis niku konsekuensi dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wonten dakwah ingkang namung guyonan tok ngantos wetengipun niku merengkel, sebab guyonan saking awal ngantos akhir belas mboten nonton penjelasan tentang ayat Quran, hadisipun Kanjeng Nabi. Ngaji ngeten iki mbok 10 tahun niku mboten badhe mundhak. Sebab mboten menjelaskan hakikat Islam, mboten menjelaskan hakikat napa ingkang dipun ajaraken Allah Subhanahu wa taala. Nyun ngapunten, kadang-kadang kita niku sampun ngaji nipun niku setahun ping kalih pas peringatan kemawon, sing diundang niku dalang utawi pelawak utawi artis. Niki musibah. Sehingga ajeng pados ilmu, sehingga akhirnya pun kados ngendikanipun tiyang niku mubalik namung dados tontonan, mboten dados tuntunan. Sebab mboten ngajaraken hakikat ajaran Islam. Dakwah niku pertama mengajak kepada Allah Ta'ala. Menika njelasaken ayat Quran, njelasaken hadis pun Kanjeng Nabi, kanthi penjelasanipun para sahabat, para imam-imam sunnah, imam-imam kaum muslimin, sehingga ngertos persis hakikat ajaran ingkang dipun ajaraken Allah lan Kanjeng Nabi napa niku menjadi jelas, sehingga betul-betul menuntun dari tadinya nggak tahu dados ngertos. Pas kalian, maksud ugi yang tersimpan dari atu ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah, bahwa dakwah ini tidak boleh ada motif-motif duniawi. Sergep dakwah ning namung modal membangun masa, mengke nek pas pilihan kajengipun terpilih, sehingga motifnya hanya untuk membangun masa, mungkin nek pilihan kajenge terpilih, atau dia punya target kekuasaan, atau dia punya target ini mencari mata pencaharian dengan dakwah, sehingga enten dai-dai ingkang pasang tarifnya nek ngundang saya kata sekian, sehingga dakwah dados mata pencaharian. Berangkatipun dakwah menawi onten opahipun. Padahal sloganipun para nabi, para rasul, yakni la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'alallah. Saya itu dakwah nggak minta upah kepada kalian, nggak minta diucapkan terima kasih, upah dan semisalnya. Saya itu dakwah semata-mata mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, menawi dakwah niku sampun saged dibayar niku bahaya. Dia tidak akan los menyampaikan ayat Quran, tidak akan los menyampaikan hadis Nabi, tidak akan los dia menjelaskan agama, karena ada kepentingan-kepentingan ingkang jindet yang menjerat dia, sehingga tidak lagi murni menjelaskan ya ini hakikat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memurnikan amaliyah dakwahnya dari berbagai macam kepentingan-kepentingan
duniawi, sehingga misinya itu semata-mata menjelaskan agama Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang terbaik. Entah mangke dipun tampi napa mboten niku urusanipun Allah Ta'ala, sebab kita bukan kita yang punya kekuasaan membukakan hati orang. Kanjeng Nabi kemawon mboten saged mbikak manahipun sang paman terkasih Abu Thalib, padahal sudah mencintai beliau, sangat cinta kepada beliau, membela dakwahnya beliau. Tapi Kanjeng Nabi dakwai sampai detik-detik terakhir supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib meninggalnya tidak mengucapkan la ilaha illallah di atas agama kesyirikannya. Buatan kuasa kita untuk membuka orang. Nabiullah Nuh, istri dan anaknya saja milih kafir, sehingga ikut termasuk yang diazab oleh Allah bersama kaumnya yang kafir. Nabiullah Lut, istrinya juga tidak ikut Nabiullah, yaitu Lut, ikut bersama dengan kaumnya yang mengingkari Lut. Kanjeng Nabi SAW juga sang paman sendiri yang sangat dekat dengan Nabi dan bahkan membela dakwah Nabi sampai wafatnya juga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hidayah namung di tangan Allah mutlak. Kita sagedipun namung menyampaikan dengan sebaik-baiknya, menjelaskan segamblang-gamblangnya. Soal mungkin manapun tiang terbuka napa mboten niku wangsulipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan dakwah nyun ngapunten Bapak sekalian niku mboten diukur kalih banyaknya orang yang ngikut, atau juga tidak diukur dari sedikitnya orang yang ngikut. Mungkin pada kita lewati insyaallah nasibun minjak Nabi ditunjukkan tentang umat-umat yang sebelumnya. Onten Nabi ingkang pengikutipun niku namung kurang saking 10. Onten Nabi ingkang pengikutipun niku namung 1 atau 2 toktil. Onten Nabi ingkang boten nonton penderekipun babas belas, babar belas. Ada Nabi yang pengikutnya banyak seperti Nabiullah Musa, dan lebih banyak lagi seperti Rasulullah Muhammad SAW. Fitrahipun tiang dakwah niku nek kathah pengikutipun remen niku leres. Itu fitrah manusia. Ning ampun ngantos dados target sukses dakwah niku sing penting angsal kathah ingkang derek. Akhiripun sudah lama dakwah kok mboten kathah ingkang derek, akhiripun damel ukara anyar, damel gagrak enggal mengadakan perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Al-Qur'an, oleh sunnah, oleh ajaran Islam, hanya untuk ngerekrut supaya orang banyak yang datang. Sehingga wonten dakwah ning Betoledek bendo seneng rumiyin, wonten penyanyi ini pun enten musikipun rumiyin, diseneng-senengaken rumiyin, mungkin nembe dakwah niki akhiripun ngerusak ini agami, ngerusak dakwah. Terus kalian, kita semata-mata hanya mengajak ke jalan Allah, dan yaitu dibalik itu juga tuntutan untuk kita ikhlas di dalam berdakwah. Ala basiratin niki prinsip ingkang nomor 3. Dakwah itu ala basiratin, dibangun di atas ilmu. Tidak boleh orang yang tidak paham agama kemudian dia ceramah menyampaikan agama niku mungkin mesti ngawur. Mesti ngawur. Niki ingkang dipun ingetaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang yang modelnya nyun ngapunten ruwaibidah. Sayati ala nasi zamanun, akan datang masa kepada manusia yang dikenal dengan sayati ala nasi sanawatun khadaat, akan datang pada manusia disebut dengan sanawatun khadaat, tahun-tahun tipuan. Apa yang dimaksud dengan tahun-tahun tipuan, penuh dengan tipuan itu? Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fiyas shadiq.
para pendusta itu dianggap jujur dan orang yang jujur itu dianggap pendusta. Sehingga wonten tiyang ingkang ngantos kados putus asa jaman ngene iki nek jujur niku ajur. Jujur malah ajur. Sing pinter ndobos, pinter dusta niku malah dipercaya. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, kathah pendusta. Apalagi sudah berkaitan dengan masalah harta, kekuasaan, itu pendusta, tukang dobos, tukang malsu, tukang nipu. Rata-rata laporan yang disampaikan tipuan semuanya, palsu semua, datanya palsu semuanya. Nggak ada yang jujur, itu sangat sedikit. Ini kedustaan. Penguasa dusta kepada rakyat, rakyat dusta kepada penguasa, suami dusta kepada istri, istri dusta kepada suami, anak dusta pada orang tua dusta pada anak, sehingga kedustaan sudah menjadi hal yang sangat yaitu mubal di tengah-tengah masyarakat sampai ya maklum. Bahkan orang yang jujur malah jadi aneh. Orang yang jujur malah dianggap pendusta. Wa yuhawwanu fiyal amin wa yu'ammanu fiyal khain. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Mas sekalian, kalau dia ada, kalau sudah sak kantor itu semuanya pengkhianat semuanya, niku onten tiang ingkang setunggal amanah niku mengke niku ingkang dipun anggap pengkhianat. Sehingga ingkang amanah niki malah ingkang dicutat sebab dianggap niku